Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang waliullah yaitu Hasan al-Basri yang menyadarkan seorang majusi. Hasan al-Basri mempunyai seorang tetangga bernama Simon, seorang majusi atau penyembah api. Suatu hari Simon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi mengunjunginya. Akhirnya Hasan pun pergi mengunjungi Simon yang terbaring di atas tempat tidur dan badannya telah kelam karena api dan asap. Hasan memberi nasihat, "Takutlah kepada Allah. Engkau telah menyanyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap. Ada 3 hal yang mencegahku untuk menjadi seorang muslim," jawab Simon si penyembah api. "Yang pertama adalah kenyataan bahwa sekalipun kalian membenci keduniawian, tetapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya." Hasan kaget. Tak disangka si penyembah api mempunyai kedalaman mata batin seperti itu. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui, kata Hasan. "Jika orang-orang muslim berbuat seperti yang engkau katakan, apa pulakah yang hendak kau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah, sedangkan engkau menyembah api selama 70 tahun. Dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama terseret ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi jika diizinkan Allah, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku. Hal ini karena api ciptaan Allah dan segala ciptaannya tunduk pada perintahnya. Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun, marilah bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sungguh tak berdaya dan betapa Allah itu maha kuasa." Setelah berkata demikian, Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Namun sedikit pun ia tidak cedera atau terbakar. Menyaksikan hal ini Simon terheran-heran, pajar pengetahuan terlihat olehnya. "Selama 70 tahun aku menyembah api," Simon mengeluh. "Kini hanya dengan 1 atau 2 helaan napas saja yang tersisa. Apakah yang harus kulakukan?" "Jadilah seorang muslim," jawab Hasan. "Jika engkau memberiku jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku," kata Simon, "barulah aku menjadi seorang muslim. Tanpa jaminan itu, aku tak sudi memeluk agama Islam." Hasan segera membuat sebuah surat jaminan. Kini susullah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka atas surat jaminan tersebut. Simon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya masuk Islam. Kepada Hasan ia menyampaikan wasiatnya yang terakhir, "Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri, kuburkanlah aku, dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim." Setelah berwasiat demikian, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Mereka memandikan mayat, mensolatkannya, dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya Hasan pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku dapat menolong orang yang sedang tenggelam, sedang aku sendiri dalam keadaan serupa? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang dilakukan oleh Allah? Dengan galau pikiran-pikiran seperti ini, Hasan sulit untuk segera memejamkan mata.
Namun begitu ia tertidur, ia bermimpi bertemu Simon. Wajah Simon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita di kepalanya. Terlihat sebuah mahkota. Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surgawi. Bagaimana keadaanmu Simon? Tanya Hasan kepadanya. Mengapa engkau bertanya padaku? Padahal kau menyaksikan sendiri. Jawab Simon. Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah menghampirkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkan kepadaku melebihi segala kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan. Terimalah kembali surat jaminan ini, karena aku tidak membutuhkannya lagi. Ketika Hasan terbangun, ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. Ya Allah, seru Hasan, aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapakah yang akan tersesat di pintumu? Engkau telah mengizinkan seorang yang menyembah api 70 tahun lamanya untuk menghampirimu, semata-mata karena sebuah ucapan. Betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Mudah-mudahan cerita ini, kisah ini tentang bagaimana kewalian dari Hasan al-Basri ini memotivasi kita bahwa senantiasa kita terus selalu berharap keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu memohon kepada Allah atas segala ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah sangatlah luas bagi kita semua. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.